Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Doputrek SDN Bakery SMA Negeri 1 Limbang Breadwinner akan mempresentasikan produk unggulan kami, yaitu pai susu. Pai susu yang lembut, manis, dan digemari banyak orang. Kami akan memaparkan visi misi, deskripsi usaha, dan juga analisis keuangan dari produk kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan struktur usaha dari Kus Breadwinner. Yang pertama, Linda Kirani Putri sebagai ketua, dan yang kedua Chelsea Camilatun sebagai wakil ketua, dan yang ketiga Septi Prihatini Tias sebagai bendahara, dan yang keempat Salma sebagai divisi produksi, dan yang kelima Ella sebagai divisi pemasaran, dan yang terakhir Alfia sebagai divisi desain dan kemasan. Pertama, saya akan menyampaikan visi misi dari KUS kami. Yang pertama, visi dari KUS kami adalah menjadi usaha siswa SMA yang menghasilkan pai susu berkualitas, bergizi, dan memiliki ciri khas unik dan berdaya saing di pemasaran. Dan misi kami adalah 1. Menghasilkan pai susu dengan cita rasa khas, tekstur lembut, dan tampilan yang menarik. 2. Membangun semangat wirausaha, kerja sama tim, dan tanggung jawab di kalangan siswa SMA. 3. Melatih agar terampil dalam produksi, pengemasan, dan pemasaran produk kuliner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi usaha. Pai susu adalah kue kastri berbentuk bulat dengan kulit yang renyah dan isian lembut bercita rasa manis gurih, dibuat dari bahan berkualitas seperti tepung terigu, mentega, telur, dan susu sehingga menghasilkan rasa lezat dan tahan lama. Kekurangannya yaitu 1. Proses pembuatan membutuhkan ketelitian. 2. Butuh alat oven yang memadai. 3. Produksi masih terbatas karena skala kecil. Kelebihannya 1. Rasa manis gurih seimbang dan teksturnya. 2. Menggunakan bahan higienis dan berkualitas. 3. Cocok untuk semua kalangan dan berbagai darah. Berikutnya adalah analisis pasar, profil konsumen, siswa, guru, masyarakat sekitar sekolah, usia 15-40 tahun. Yang kedua, potensi dan segmentasi, pasar lokal sekolah dan sekitar, dapat dikembangkan untuk event atau bazar. Pesaingnya adalah penjual jajanan manis, brownies, donat, bakery, penjual pai susu lain, misalnya pai susu Bali atau lokal. Berikutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Produk kami sendiri yaitu pai susu rasa premium dengan kemasan unik. Untuk harganya terjangkau, sesuai target siswa dan masyarakat. Promosinya kami melalui media sosial, seperti di Instagram, TikTok, dan poster sekolah. Untuk tempatnya bisa melalui kantin, sekolah, bazar, dan marketplace lokal. Dan berikutnya adalah analisis SWOT, yaitu kekuatan, rasa manis gurih yang disukai banyak orang, desain produk menarik dan mudah dikemas, dan cocok untuk semua kalangan. Kelemahan, proses pembuatan membutuhkan ketelitian dan waktu cukup lama. Ketahanan produk terbatas tanpa pengawet. Peluang, bisa dipasarkan di sekolah, bazar, dan media sosial. Dapat dikembangkan dengan berbagai varian rasa. Ancaman, banyak pesaing dengan produk serupa. Selera konsumen yang cepat berubah, perubahan hingga bahan baku. Nah, selanjutnya analisis finansial. Yang pertama yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap sendiri ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksinya itu berubah. Biaya tetap meliputi alat-alat seperti oven, mixer, loyang pai, timbangan digital, dan alat kemasan dan peralatan pendukung. Peralatan pendukung ini seperti wadah, terus baskom, spatula, pisau, dan lain-lain. Total biaya tetapnya yaitu Rp1.365.000. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah tergantung dengan jumlah produksi. Nah, dalam satu kali produksi kita memproduksi 50 pai susu. Biaya variabelnya yaitu meliputi bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, margarin, SKM, gula pasir, dan kemasan. Total biaya variabelnya yaitu sebesar Rp93.000. Selanjutnya, yang ketiga yaitu biaya total atau modal awal. Dalam jumlah produksi 50 pai susu, total biayanya yaitu cara menghitungnya yaitu dengan biaya tetap ditambah atau dijumlah dengan biaya variabel, dan hasilnya Rp1.458.000. Nah, yang keempat yaitu biaya dan harga per unit. Yang pertama yaitu biaya tetap untuk satu kali produksi. Menjumlahkannya, menghitungnya yaitu dengan cara biaya total yang tadi dibagi dengan jumlah produksi yang kita buat dalam satu kali produksi. Dan hasilnya yaitu Rp29.160. Selanjutnya, total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi. Cara menghitungnya yaitu dengan cara
Biaya tetap yang satu kali produksi dijumlah dengan biaya variabel dan hasilnya 160.000. Selanjutnya yaitu biaya per unit. Perhitungannya dengan cara total biaya produksi satu kali produksi dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 122.160 dibagi 50. Hasilnya 2.443. Kemudian harga jual per unit yaitu 4.000. Selanjutnya yaitu titik imbas. Titik imbas adalah di mana suatu perusahaan tidak memiliki keuntungan dan tidak memiliki kerugian. BAP harga. Total biaya produksi satu kali produksi dibagi jumlah produksi 122.160 dibagi 50, yaitu 2.443 rupiah. Harga jual per unit yaitu 4.000. BAP produksi yaitu total biaya produksi satu kali produksi dibagi harga per unit 122.160 dibagi 4.000, totalnya yaitu 30,5 dikurangi 31 pai susu. Artinya, jika terjual 31 pai susu, modal produksi sudah kembali. Penjualan di atas 31 pai susu akan multi menghasilkan keuntungan. Analisis keuntungan. Data produksi. Jumlah produksi 50 pai susu. Harga jual per unit yaitu Rp4.000. Biaya produksi per unit yaitu Rp2.443. Perhitungan keuntungan. Total penjualan 4.000 dikali 50 sama dengan Rp200.000. Total biaya produksi Rp122.160. Laba kotor. Total penjualan dikurangi total biaya produksi Rp200.000 dikurangi Rp122.160 sama dengan Rp77.840. Laba per unit yaitu Rp4.000 dikurangi Rp2.443 sama dengan Rp1.557 per pai susu. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pai susu merupakan camilan manis berbentuk bulat pipi dengan cita rasa gurih dan lembut, terbuat dari kualitas ilmiah berisi fosfor susu kental manis, menjadikannya produk yang digemari dan laku di pasar. Usaha ini memiliki struktur organisasi yang jelas. Modal awal sejumlah Rp1.458.000 serta margin keuntungan sebesar 38,9%, yaitu Rp77.840 dari 50 pai, di mana titik imbasnya tercapai hanya pada penjualan 31 pai. Berdasarkan analisis ini, usaha pai susu dinilai sangat layak karena mampu menutup modal dan menjanjikan laba yang stabil. Demikian presentasi dari kus kami. Bila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, baik, untuk kus 5 dengan produk pai susu dengan nama painya yaitu pai susu golden ya. Ya, ini tadi Baby sudah mencicipi satu dan teksturnya oke banget, renyah ya, milky, renyah. Nah, ini yang ditanyakan Baby, tips apa yang atau caranya bagaimana kalian membuat sehingga pai susu itu teksturnya renyah dan enak. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Evi. Jadi tips dari kami yaitu yang pertama itu airnya itu menggunakan air dingin. Tujuannya supaya menjaga suhu. Dan yang tips yang kedua yaitu pengaduannya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu kuat, serta menggunakan pengadu dari spatula kayu. Demikian pemaparan dari bis kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Double Track, maju bersama.